Halo, ketemu lagi dengan Vina di channel YouTube aku, Maria Vina. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Ya, di minggu ini aku kembali hadir di channel YouTube aku dengan episode-episode menarik. Tetapi kali ini mungkin lebih banyak kita lebih ke self reminder atau refleksi kita. So, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe link ini. Dan terima kasih yang sudah support channel aku sampai saat ini. Dan semoga apa yang aku berikan dan insight-insight ini bisa berguna bagi diri kita juga, pembelajaran buat diri kita juga, dan bisa kita berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Dan dengan cara seperti ini kita juga belajar bertumbuh, belajar membentuk lingkungan dan society yang baik dengan pikiran dan juga kewaspadaan diri kita dalam mengatur hidup kita lebih baik lagi. Oke guys, gimana kabarnya? Happy aja dong? Nah, di episode kali ini aku lebih banyak berbicara tentang overthinking. Overthinking itu berarti kecemasan, pikiran yang terlalu berlebihan terhadap hal apapun yang belum kita ketahui, yang tidak kita rencanakan, atau hal-hal yang sudah terlanjur terjadi di masa lampau, tapi kita sendiri akhirnya memikirkannya. Nah, gimana sih cara mengatasi dari overthinking ini? Dan kenapa overthinking ini perlu dan tidak perlu dalam hidup kita? Karena terus terang, terlalu overthinking dalam hidup kamu itu sendiri akan menyusahkan diri kamu di dalam proses pembelajaran maupun bagaimana kamu bertumbuh di lingkungan diri kamu maupun di lingkungan orang-orang sekitar gitu. Overthinking itu orang yang selalu berpikir bahwa hidup aku ini gimana ya? Kalau nanti di depan seperti ini, kalau aku ambil jalan ini seperti ini, kalau aku lihat yang kemarin seperti ini. Padahal kita semua yang namanya masa lalu itu kita nggak bisa kontrol. Masa depan pun kita nggak bisa kontrol. Kita selalu takut karena hal-hal tadi adalah di luar dari kontrol hidup kita. Kita selalu merasa bahwa kita bisa menghandle, kita bisa memprotek, kita bisa mengatur apapun yang menurut hidup kita. Tapi sebenarnya kita nggak bisa kontrol apapun yang terjadi kalau nggak diri kita untuk mulai mengevaluasi atau memperbaikinya. Dan kita nggak bisa juga melihat overthinking kita ketika kita melakukan sesuatu. Kita selalu mikir-mikir dulu karena kita sudah melihat kemarin kenapa ya, kok aku nggak bisa begini ya. Aduh, kalau aku ngelakuin gini nanti di depan aku seperti ini nih. Padahal kita bisa kontrol hal-hal yang kita ketahui. Tapi hal-hal yang terjadi di masa lalu maupun masa depan kita nggak bisa kontrol itu gitu, di luar kendali kita. Overthinking itu terjadi karena apa? Misal kita melakukan pada waktu di zaman lampau kita, waduh aku kok nggak ngikutin ujian aku dengan baik ya, makanya nilaiku merah semua atau jelek. Harusnya kan aku belajar ya pada saat itu. Nah, kita selalu overthinking, kita selalu berpikir aduh kenapa ya, dan akhirnya timbullah yang namanya mental yang tidak sehat. Overthinking bisa mempengaruhi daya pikiran dan kesehatan mental kita. Makanya banyak banget kayak sekarang di kondisi pandemi sekarang, orang mulai berpikir overthinking, aduh gimana ya kalau kejadian pandemi ini selesai, gimana ya kalau kejadian pandemi ini gak selesai-selesai. Stresnya minta ampun, apalagi yang namanya pelaku-pelaku usaha atau para pencari kerja nih. Nah, kita sendiri yang kadang-kadang melihat dari tahun lalu, aduh gimana ya, sampai sekarang aja aku belum dapat kerja. Aduh gimana ya, aku aja sekarang gajiku kepotong, terus gimana aku membiayai ini dan sebagainya. Nah, overthinking yang kita pikirkan itu hanya kita pikirkan, tapi kita nggak evaluasi. Oh ya, kejadian kemarin seperti apa, dan itu menjadi pembelajaran kita untuk kita lakukan evaluasi. Kemudian kita mulai olah, apa aja sih yang harus kayak saya jalankan step by stepnya seperti apa. Jangan cuma mikirin overthinking dan akhirnya timbullah stres, timbullah depresi. Nah, orang yang stres dan depresi itu akibat karena overthinkingnya dia.
Nah, makanya kita harus bilang atau kita harus sadar dulu bahwa diri kita itu boleh sih melihat masa lalu, tapi jadikan itu adalah sebagai acuan kamu untuk melihat, untuk jangan sampai di ke depan kita, perjalanan hidup kita ke depan, kita juga terlalu overthinking terhadap masa depan kita. Ini aku takut ini ntar begini ntar aku kalau jalanin seperti ini gimana. Apalagi biasanya suka mendengar pendapat-pendapat dari orang-orang, teman-teman yang belum tentu jelas kebenarannya berdasarkan teorinya saja. Misal, aku baru diputus nih sama pacar aku, ya, dan pacar aku tuh orangnya jutek banget, posesif, ya kan. Nah, akhirnya kita sendiri, kalau aku pacaran, aku gimana ya? Ntar dapet kayak temen aku deh. Kalau posesif gimana ya? Aku nggak mau ntar kan aku pengen begini-begini susah. Kita terlalu berpikir lagi. Nah, itu hal contoh seperti kasus tadi ya. Tapi kalau contohnya misalkan dalam dunia pekerjaan kita suka overthinking. Overthinkingnya kenapa? Saya ketemu HRD. HRD-nya ntar kayak yang company satu lagi ya. Yang kedua ownernya begini jutek. Terus tesnya begini, bisa nggak ya aku ngerjain? Nanti kalau nggak bisa gimana? Terus kalau aku nggak kerja gimana? Nah, hal-hal itu jadi timbul ketakutan dalam diri kita sendiri yang belum kita laksanakan. Nah, gimana caranya mengatasinya? Oke, cara mengatasinya adalah kamu mulai mempersiapkan diri, melihat lagi apa yang terjadi, dan kamu harus sadar bahwa semua kehidupan tidak bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu kontrol tuh apa? Kamu bisa kontrol jadwalnya. Kamu bisa kontrol adalah bagaimana hal yang harus saya siapkan di dalam menyiapkan presentasi. Atau kamu bisa siapkan adalah orang-orang yang nanti datang. Itu kamu bisa persiapkan. Tapi keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali kita dan akhirnya membuat kamu jadi, kok kenapa bisa begitu? Kenapa aku seperti ini? Itu nggak bisa kita kontrol karena itu semua terjadi alamiah di dalam diri manusia masing-masing orang. Dan teman-teman harus sadar hal itu dulu, bahwa itu adalah satu bahan buat kita proses bertumbuh kita. Oh, kita menerima ini. Berarti kita acceptive, kita menerima, menyetujui bahwa hal itu adalah sesuatu yang harus terjadi, dan kita mulai lagi mempersiapkan diri melangkah lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, teman-teman harus apa? Teman-teman mulai mempersiapkan diri. Lakukan saja yang teman-teman mau. Jangan sampai kita mengulang lagi karena kita nggak melakukan hal yang kemarin. Kita terlalu menunda-nunda. Kita nggak ngatur time managementnya. Oh, kita kurang gesit atau kurang ngecek lagi data-data, atau kurang proaktif dan aktif dalam menyebarkan lamaran atau pekerjaan. Nah, itu teman-teman lakukan supaya apa? Ketika teman-teman sudah melakukan itu dan memang itu di luar ekspektasi ataupun mungkin tidak sesuai terlalu banyak, sesuai harapan, paling tidak sudah melakukannya. Dan teman-teman sudah merasa bahwa, oh nggak masalah, toh sebuah pencapaian, ada juga pencapaian-pencapaian yang menemukan kerikil-kerikil atau kegagalan-kegagalan di dalamnya. Jadi kita harus bisa menerima itu sebagai hal yang lumrah, tetapi juga jangan terlalu overthinking, terlalu berpikir karena cemas sesuatu bakal terjadi. Kecemasan itu terjadi dari pikiran kita. Kita sendiri nggak bisa ngontrol pikiran kita. Pikiran kita itu timbul karena kita yang membuat atau memvisualisasikan yang terjadi, yang sebenarnya keadaan itu belum terjadi, atau kita membayangkan sesuatu yang kemarin, masa lampau, dan kejadiannya akan terjadi di masa yang akan depan. Jadi kita nggak perlu tahu bahwa yang namanya visualisasi itu jangan kita terlalu berpikir, tetapi lakukanlah dulu action kita, mulai lagi untuk meditasi atau olahraga ringan untuk bisa menetralkan apa yang menjadi visualisasi kita, sehingga overthinking kita pun menjadi lebih minimal atau semakin berkurang. Kalau kita terlalu over, otomatis kita yang ada stres, sakit, dan bisa jadi itu yang akan mengancam kesehatan tubuh dan jiwa kita. Nah, dari hal yang tadi, teman-teman juga mulai berpikir bahwa kehidupan nanti kita yang kreasikan. Apa aja persiapannya, yang penting teman-teman sudah lakukan. Dan yang keempat adalah teman-teman harus mulai berpikir adalah penerimaan diri, dan jauhilah yang namanya lingkungan-lingkungan toksik yang juga akan mempengaruhi overthinking kita. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa
ini saya udah overthinking dan akhirnya timbul depresi, nggak mau makan, males untuk melakukan sesuatu, terus kita mager dan kita jadi tipikal orang yang jadinya penutup ya, menutup diri, insecure terhadap diri kita, lebih introvert terhadap diri kita. So teman-teman harus mulai kembali lagi bahwa di dalam diri kita itu ada benteng untuk menetralkan yang negatif dan benteng yang menetralkan yang positif. Gimana kita mengcounter itu semua ada di benteng-benteng diri kita. Dan pikiran kita pun harus kita lakukan yang namanya positif. Jadi kayak gelas ya. Kalau gelas itu misalkan kalau pikiran kotor kita anggap aja ambil air yang keruh misalkan. Nah, kalau kita air keruh itu terus-terus ditampungin air keruh, otomatis dia kotor. Tapi kalau teman-teman isi terus dengan air putih, air keruh yang di bawah itu akan lama-lama memudar. Sama juga dengan pikiran kita. Jadi caranya tidak overthinking ya teman-teman, mulai benar-benar setiap hari harus refresh lagi pikirannya, refresh lagi pikiran kita untuk tidak terlalu berpikir overthinking. Bahwa hidup perlu yang namanya penerimaan, hidup harus dijalani, dan sebuah kegagalan, sebuah hal yang belum terjadi, itu adalah hal yang biasa, dinikmati aja. Yang penting kita lakukan apa yang mencapai goal kita dari sekarang, kita sudah buat to-do list-nya, kita sudah buat keputusannya, kita lakukan yang menjadi bagian yang bisa kita kontrol, yang keadaan-keadaan yang di luar yang tidak bisa kontrol, ya kita tidak perlu risaukan itu. So, perdekatkan diri pada Tuhan yang esa dan juga mulai mempersiapkan diri untuk melatih yang namanya pembaruan hidup berupa meditasi, olahraga ringan. Itu juga akan mempengaruhi hidup kita untuk tidak terlalu overthinking. Sebagai seorang job seeker, kamu harus mulai berpikir untuk apa? Untuk bergabung terhadap webinar-webinar positif, kemudian mulai koordinasi atau mulai konsultasi dengan kepada pakar-pakar HR atau orang-orang SCC training atau orang-orang yang berkembang di dalam konsultan HR. Itu juga bisa teman-teman bergaul sehingga teman-teman punya pola pikir untuk selalu bertumbuh, untuk terus belajar dan tidak terlalu takut terhadap pikiran teman-teman atau overthinking teman-teman. Sehingga teman-teman punya kepastian hidup, pembaharuan hidup dan semangat buat maju lagi. Nah, jadi nggak perlu takut lagi dong terhadap pikiran overthinking. Jauhi lingkungan toksik dan juga perbaharui diri kamu dari toksis-toksis yang menyerang pikiran kamu. Dan juga kamu perdalam lagi ilmu kesehatan mental kamu dengan cara meditasi, olahraga, dan berdoa kepada Yang Esa. Semoga hal-hal mengatasi tadi bisa memperai hidup kita dengan lebih gencar lagi dan percaya lagi bahwa hidup kamu punya tujuan, hidup kamu pasti punya keberhasilan lagi yang bisa kamu capai di kemudian hari pada jalur kamu. Percaya aja, semua orang butuh proses untuk bertumbuh, jatuh bangun itu adalah hal biasa. Tetap konsisten, tetap lakukan yang namanya bagian kamu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune dan mendengarkan informasi insight tentang overthinking aku. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk tidak acuh tak acuh terhadap pikiran kita, tapi mulai jauhi dulu pikiran overthinking kita supaya kita bisa bertumbuh dan bisa memberikan insight juga terhadap diri kita bahwa hidup kita bukan hanya sekedar untuk takut disesali, tapi belajar untuk memparuh diri, lebih bersemangat lagi untuk lebih bisa belajar evaluasi diri. So teman-teman, thank you ya sudah stay tune di channel ini. Semoga insight ini bisa memberikan informasi baru buat kita semua, belajar lebih positif. Kemudian teman-teman juga bisa berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Disinilah adalah komunitas ataupun dari channel ini bisa berbagi kepada teman-teman dan juga mendapatkan insight baru. Jadi marilah kita berbagi kebaikan. Selama kebaikan dari ilmu yang aku berikan ini bisa juga menaburkan informasi positif buat diri teman-teman dan lingkungan diri teman-teman semua. Semoga berguna dan sampai ketemu lagi di channel aku berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.